Kembali di IDX Opening Bell, pemirsa, kali ini bersama saya Cakri Miller. Selanjutnya kita akan langsung menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya pembukaan perdagangan hari ini. Di sana sudah ada rekan Glenn Joshua dan juru kamera Rianto Eko Utomo langsung dari Bursa Efek Indonesia. Ya Glenn, pada perdagangan kemarin indeks ditutup di zona hijau. Bagaimana dengan prediksi analis terhadap perdagangan saham untuk hari ini? Ya, sejumlah analis memproyeksikan indeks harga saham gabungan hari ini akan melanjutkan penguatannya. Salah satunya dikeluarkan oleh Binarta Sekuritas yang menyatakan bahwa indeks harga saham gabungan diprediksi akan kembali menguat dengan rentan support di 4.443 hingga 4.318 dan juga rentan resistance di 4.747 dan juga 4.975. Proyeksi yang sama juga dikeluarkan oleh MNC Sekuritas yang mengatakan bahwa indeks harga saham gabungan hari ini akan kembali terapresiasi dengan rentan support di 4.540 hingga 4.441 dan juga rentan resistance di 4.600 hingga 4.747 dengan sejumlah rekomendasi saham yang ditawarkan ataupun direkomendasikan untuk dikoleksi para investor. Di antaranya adalah saham dari Telekomunikasi Indonesia dengan kode TLKM dan juga saham ataupun emiten konsumsi yaitu Unilever dengan kode UNVR. Meskipun demikian, jika kita lihat perdagangan kemarin, indeks harga saham gabungan berhasil mempertahankan rally-nya di teritori positif selama 3 hari secara beruntun, karena kemarin indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,8% ke level 4.567. 5,8 miliar lembar saham yang beredar dengan nilai transaksi kemarin tercatat di angka 6 triliun rupiah. Dan sebelum saya melanjutkan review, mungkin saya akan mengajak Anda untuk melihat papan bursa, untuk melihat bagaimana pembukaan dari indeks harga saham gabungan di 30 April 2020 ataupun perdagangan terakhir di bulan April. Tampak indeks harga saham gabungan dibuka menguat 0,7% ke level 4.600 atau tadi menguat sebesar 37 basis point. Saat ini volume transaksi menunjukkan angka sudah melebihi angka 78 juta lembar saham dengan nilai transaksi di angka 120 miliar rupiah dan terus bergerak naik. Sementara para investor sudah melakukan 6.500 lebih kali transaksi di pembukaan sesi 1 perdagangan 30 April 2020. Melanjutkan Cakri, indeks harga saham gabungan kemarin berhasil melanjutkan penguatannya. Memang ditopang oleh 6 sektor, di mana sektor infrastruktur menjadi penopang utama dengan apresiasi sebanyak 3,7%. Industri dasar juga menguat sebesar 2,7%. Ada 4 sektor yang menahan penguatan dari indeks harga saham gabungan. Salah satunya adalah properti yang kemarin terkoreksi sebanyak 1%. Sementara emiten dari Bank Sentral Asia dan juga Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan kode TLKM menjadi 2 emiten penopang utama dari laju indeks harga saham gabungan, karena BCA kemarin terapresiasi 0,4% dan juga TLKM ditutup menguat signifikan 6% karena adanya dampak dari kebijakan bekerja dari rumah sebagai salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19 di Indonesia. Meskipun indeks kemarin kinerja positif, jika kita lihat investor asing masih mencatatkan net sell-nya di angka 400 miliar karena kemarin aksi jual ditutup di angka 2,8 triliun berbanding dengan aksi beli di angka 2,4 triliun, di mana saham-saham perbankan seperti Bank Mandiri dan juga BRI menjadi emiten dengan nilai yang paling banyak dilepas oleh investor asing di perdagangan 29 April 2020 kemarin. Cakri. Iya, Glenn, lalu sentimen apa saja yang nampak mempengaruhi IHSG baik dari domestik, global, dan juga regional untuk hari ini? Global hari ini memberikan sentimen positif dan juga negatif, diproyeksikan memberikan sentimen positif dan juga negatif terhadap pasar saham Indonesia. Salah satunya adalah optimisme dari setelah adanya uji coba obat COVID-19 dari salah satu perusahaan farmasi besar di Amerika Serikat yang menunjukkan hasil yang positif, apalagi hal tersebut juga sudah mendapatkan dukungan dari pemerintahan Donald Trump, sehingga ini menjadi angin segar bagi pasar dan juga diharapkan dapat bisa mengembalikan roda perekonomian dunia seperti sebelumnya. Sementara itu, pasar juga mencermati bagaimana dampak dari penahanan suku bunga The Fed, yaitu Bank Sentral Amerika Serikat yang mempertahankan suku bunganya di antara 0 sampai dengan 0,25%. Sementara memang laporan dari perekonomian Amerika Serikat yang terkontraksi sebanyak 4,8% secara year on year di kuartal 1 tahun 2020 menjadi salah satu sentimen negatif
dari global. Selain itu juga kita lihat dari sentimen domestik masih adanya optimisme pasca dirilisnya beberapa laporan positif keuangan emiten di kuartal 1 tahun 2020. Tampak saat ini indeks harga saham gabungan terus melanjutkan penguatannya. Saat ini terapresiasi 1,6% dan kita akan melihat bagaimana perkembangannya di penutupan nanti pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Saya kembalikan ke Cakri di studio. Baik, terima kasih Glenn untuk laporan Anda. Pemirsa, demikian rekan Glenn Joshua dan juru kamera Rianto Eko Utomo melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta.